Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil uji analisis kendal Sperman. Saya Ratu Azahra sebagai moderator dan berikut nama anggota kelompok 4. Baik, perkenalkan nama saya Arik Diedreski dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan data yang kami gunakan berdasarkan jurnal yang kami cari. Di mana jurnal yang kami cari itu yaitu analisis debit aliran Sungai Das, Bila, Sulawesi Selatan. Di mana ada 4 kali pengujian. Yang pertama itu tanah tak jenuh air, di mana durasinya itu selama 7 menit dan debit infiltrasinya 0,021. Selanjutnya tanah jenuh air, durasinya itu 5 menit dan debit infiltrasi 0,023. Yang untuk uji ketiga tuh ada tanah tak jenuh air, di mana durasinya tuh selama 8 menit dan debit infiltrasi 0,019. Dan yang terakhir tanah jenuh air, durasi 7 menit dan debit infiltrasi 0,015. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Pura Arvala dengan BP 231111-2015. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan pasangan dan data itu kordan atau diskordan ataupun TIE. Di sini kan terdapat 4 buah uji pada studi kasus tersebut. Nah, di sini untuk menentukan pasangan tersebut kita dapat dengan rumus 0,5 dikali N dalam kurung N dikurang 1. Nah, maka dapat 6 pasangan. Dari 6 pasangan tersebut seperti ini cara penyesuaiannya: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah, untuk mencari X dan Y ini kita dapat mencarinya X pada durasi menit, yang mana satu kedua itu lebih kecil daripada 7, lebih kecil daripada 5, maka hasilnya minus. Pada Y itu diambil dari debit, yang mana satu kedua itu hasilnya plus, yang mana lebih besar, maka hasilnya plus. Maka data itu merupakan diskordan karena tidak sama. Nah, ambil contoh lagi di pasangan yang terakhir, yaitu 3 ke 4, yang mana pada X itu hasilnya lebih kecil maka minus, dan pada Y debitnya juga minus, maka data tersebut kordan. Dan pada data yang ketiga itu ada pasangan ketiga 1 ke 4, yaitu TY, yang mana data tersebut sama-sama 7, maka TY. Yang pada Y tersebut minus, yang mana data tersebut merupakan TY. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandiana Fadila Putri, BP 231111-2039. Dari slide sebelumnya diketahui terdapat data untuk diskordan sebanyak 1, data kordan sebanyak 1, data diskordan sebanyak 4, TIS X sebanyak 1 dan TIS Y sebanyak 0. Kemudian diketahui jumlah data atau N-nya ada 4. Selanjutnya, untuk mencari jumlah pasangan digunakan persamaan 0,5 dikali N dalam kurung N dikurang 1. Maka didapatkan hasilnya sebanyak 6. Selanjutnya, untuk menggunakan rumus Kendall-Stowe jika terdapat TIS, digunakan persamaan C dikurang D per akar C tambah D tambah TIS X dikali C tambah D tambah TIS Y, dan kemudian didapatkan hasil 0,55. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Agustin dengan BP 3004. Nah, selanjutnya itu akan dicari uji signifikansi didekati dengan uji normal Z. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan tau dikali akar 9 dikali N kurang 1 per 2 kali 2N tambah 5, dimana nilai tau yang dapat tadi yaitu 0,55 dan diakarkan 9 dikali 4 dalam kurung 4 kurang 1 per 2 kali 2 4 tambah 5 sama dengan 0,22. Nah, jika dari tabel Z-nya nilai untuk 0,22 itu yaitu 0,5871. Nah, ini dapat disimpulkan jika bahwasanya nilai Z itu lebih kecil daripada nilai TIS, maka H0-nya diterima.
Tidak ada pengaruh antara curah hujan dan infiltrasi rata-rata pada tanah kosong dan tanah dengan media tanaman saat keadaan tak jenuh dan jenuh air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Bukhari dengan BP 3016. Untuk studi kasus kedua adalah Sperman. Di studi kasus ini kami mengambil studi kasus yang berjudul Analisis Debit Aliran Sungai Das Bila Sulawesi Selatan. Pada data ini yang kita ambil adalah data hujan dan juga debit pada tahun 2002 dan juga 2000 sampai 2006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Stefan Putra Rahman dengan nomor BP D3TTB 2019. Jadi di sini kita mencari ranking atau variabelnya itu melihat dari data dari studi kasus tersebut. Untuk ranking X itu dari data hujan dan ranking Y itu dari data debit. Jadi untuk mencari ranking ini dinilai dari data terkecil ke terbesar. Sepertinya ini data yang terkecil tersebut pada bulan 9 data hujan itu 68,2 dan debit yang terkecil itu pada bulan 9 juga 39,5. Jadi nilai untuk mengambil data itu dari kecil ke terbesar. Baik, perkenalkan, saya Abdullah Fatah Gunawan, BP 2002. Saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan selisih peringkat. Nah, saya mendapatkan selisih peringkat ini kan Rx kurang Ry, jadi si 5,7 5 ini kita kurangi 7, jadi dapatnya minus 2. Nah, begitupun sampai akhir, sampai 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, habis itu kita pangkat 2 kan si hasil selisih ini, dan kita beri simbolnya D kuadrat. Jadi 2 kuadrat hasilnya sama dengan 4, begitupun sampai 4 kuadrat hasilnya 16. Jadi habis itu kita cari nilai sigma D kuadrat ini. Jadi 4 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 16. Maka dapat hasil sigma D kuadratnya sama dengan 40. Nah, sama dengan 24, maaf. Nah, untuk nilai N nya sendiri ini, nilai jumlah data ini kan 12 buah data. Nah, jadi kita masukin ke rumus P ini sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurang 1. Nah, kita masukin angkanya, dapat hasilnya sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini di tabel Sperman ini sama dengan 0,9. Nah, bisa kita lihatkan kesimpulannya ialah nilai hitung kita lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak atau harus diterima, yaitu yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara curah hujan terhadap debit per tahun. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan boleh dikomen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.